Semangat pagi, yuk ke TPS. Wow, kali ini aku kedatangan bintang tamu di acara Coach Show Kipasan yang sangat-sangat cantik. Pasti sudah pada kenal sih, karena siapa sih yang nggak kenal? Dengan sosok beliau yang cantik ini, mungkin nanti bisa dijabarkan. Oke, cantik sekali kan? Beliau adalah Kak Farhana Nariswari dari Kipasan Muda dan tentunya influencer dan pasti banyak sekali jabatannya. Gimana Kak? Halo Kak, apa kabar? Halo Kipasan Muda, apa kabarnya? Seneng banget bisa join podcastnya. Dan buat semua Kipasan Muda di seluruh Indonesia, let's have fun on this podcast. Nah, keren banget sih. Jadi selain kita menguak tentang sisi dari Kak Farhana sebagai influencer dan juga tokoh muda yang sangat berbakat dan kalau dilihat tuh sebagai tokoh perempuan yang sangat menginspirasi, tetapi ada satu sisi yang sangat-sangat menarik perhatian, apalagi kan beliau kan model tuh ya, cantik banget kan. Beliau adalah dokter, seorang dokter. Iya, dan itu wow, keren banget. Dan apalagi fokusnya adalah menangani stunting. Betul nggak sih itu dok? Jadi dok deh tiba-tiba, betul nggak Kak? Oke, sebelumnya thank you so much Kipasan Muda. Di podcast ini aku tuh pengen banget sharing-sharing pengalaman as a putri Indonesia yang backgroundnya sebagai dokter muda. Selama hampir setahun ini kebetulan di setiap kali penugasan advokasi yang aku bawa itu adalah mengenai stunting. Jadi as a putri Indonesia yang values-nya itu 3B, which is brain, beauty, behavior, and also brave. Dari sejak di crowning bulan Mei kemarin, jadi pertama-tama kami para putri Indonesia bersama Ibu Putri, Coach Wisnuwardani dan keluarga besar YPI langsung menghadap ke Istana Negara nih Kak. Wah. Waktu itu langsung ketemu sama Pak Presiden, Pak Jokowi menerima arahan-arahan mengenai peran anak muda, diantaranya di bidang pariwisata dan di bidang-bidang lainnya yang kita geluti. Nah kebetulan aku punya beberapa bulan untuk training untuk berlomba di Miss International. Wow. Di sana sebagai perwakilan Indonesia, aku tuh harus bawa advokasi yang mereka namakan Beauties for SDGs. Jadi para perempuan cantik dari seluruh dunia ini berlomba menyiapkan advokasi. Nah, dalam beberapa penugasan keluar kota, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk mengedukasi masyarakat mengenai satu isu yang kebetulan Pak Jokowi juga sangat concern di Indonesia ini, which is stunting. Yang datanya adalah, ini the only data yang aku mau share sih, nanti seterusnya mungkin nggak terlalu yang scientific banget ya, lebih ke sharing. Jadi Pak Jokowi itu berpesan untuk seluruh tenaga kesehatan, tahun ini angka stuntingnya Indonesia itu masih sekitar 22%, which means 1 dari 5 anak balita di Indonesia itu gizi buruk nih Kak, gagal tumbuh. Wow. 1 dari 5 anak gitu. Jadi kalau anaknya Kak Firna tumbuh sehat dan gemoy itu suatu yang harus disyukuri karena 1 in 5 children in Indonesia itu menderita stunting, gagal tumbuh. Nah, Pak Jokowi pengen tahun 2024 gimana caranya angka ini turun ke 14%, which is sangat ambisius tapi harus kita semua usahakan gitu. Wah, kalau bahas stunting memang sangat menarik sekali ya. Kira-kira Kak, terkait stunting, memang dasar penyebabnya apa sih? Mungkin dari sebagian negara ataupun dari Indonesia tuh penyebab masalah utamanya apa Kak? Nah, jadi kebetulan aku pun tumbuh besar dan lahir di Provinsi Jawa Barat. Salah satu provinsi yang populasinya terbanyak se-Indonesia, tapi gizinya salah satu yang terburuk. Wow. Jadi I wonder kenapa di provinsiku pun banyak banget anak-anak stunting. Nah, stunting itu gagal tumbuh yang disebabkan karena 2, yaitu karena kurangnya gizi yang cukup untuk waktu yang lama. Jadi kekurangan gizi yang disebabkan dari rentang waktu yang sangat panjang, dari mulai ibunya mengandung sampai dia lahir sampai nanti besar itu kurang gizi. Dan yang kedua karena infeksi berulang gitu. Jadi ada 2 penyebabnya. Yang ketika aku belusukan atau traveling ke berbagai tempat yang nanti aku excited juga buat cerita, ya memang ini adalah menjadi PR kita bersama, gimana caranya supaya setiap anak dan ibu itu terpenuhi gizinya gitu. Wow.
bicara dengan stunting itu jadi bicaranya agak lebih serius karena terkait generasi masa depan bangsa kan. Kalau dilihat-lihat isu yang sangat menarik di era milenial ini sekarang ya dengan Gen Z adalah kesehatan mental. Itu sangat tinggi sekali. Dan kalau saya kan bukan praktisi kesehatan, tapi sempat baca juga di Google bahwa dampaknya kesehatan mental itu sangat penting dari gizi yang baik. Apakah itu benar? Kita langsung tanya saja yuk. Wow, jadi kenapa isu stunting ini bahaya nih Kak? Karena stunting itu nggak cuma berdampak pada kesehatan si anak balita itu ketika kena stunting, dampaknya nggak cuma dia kurang gizi terus kurus atau pendek, tapi juga first of all berdampak ke kognitif dia di sekolah, sulit untuk menerima pelajaran. Makanya ini benar-benar berdampak ke generasi Indonesia Emas 2045. Di antaranya salah satu cara kita lihat anak itu stunting atau enggak dari performa dia di sekolah. Kadang-kadang dia nggak bisa mengikuti pelajaran, terus terlihat lemas, dan terlihat lebih nggak bersemangat, dan secara postur lebih pendek dari teman-teman yang lainnya. Walaupun kita nggak bisa lihat setiap anak itu stunting hanya dari tinggi badannya. Jadi nggak semua anak pendek itu stunting. Karena stunting ini kalau di puskesmas atau di klinik dia diukur dari tinggi badan, berat badan, dan juga usia. Jadi ada rumusannya tersendiri tuh Kak. Misalnya anaknya umur berapa, tingginya berapa, dan usianya berapa. Nanti kalau skornya di bawah -2, itu berarti skor yang buruk, yang menandakan dia itu stunting. Jadi kadang ada juga anak yang emang mungkin keturunan secara genetik dia pendek, tapi ada juga yang memang dia stunting. Nah, mulai nih Kak, suatu hari setelah aku mendapatkan title Putri Indonesia ini, hal pertama yang aku lakukan itu aku homecoming. Alhamdulillah disambut oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat waktu itu pulang ke Bandung. Dan main-main ke rumah sakit tempatku belajar, Rumah Sakit Hasan Sadikin, untuk membawa topik stunting. Nah, di situ ketemu beberapa orang tua pasien yang mereka sering cerita, kenapa ya anak saya itu udah mah dia sakit sebuah infeksi, terus dia misalnya umur 9 tahun tapi beratnya cuma berapa gitu, kurus, pendek, dan kayak pertumbuhannya itu lambat. Apalagi nanti kalau misalnya ke daerah-daerah lain, itu banyak sekali anak-anak yang menderita stunting. Makanya dari Kemenkes sendiri, intervensi stunting itu ada 11 nih Kak. Dan ini penting karena jadi stunting ini butuh penanganan yang sangat kompleks. Jadi pertama-tama dari pas kita remaja, buat teman-teman perempuan seluruh Indonesia, dari remaja itu dia harus mengonsumsi tablet tambah darah. Terus dia harus screening anemia. Jadi intervensi stunting itu kayak satu cycle kehidupan gitu Kak. Dari anak perempuan remaja dia harus screening anemia dan harus mengonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ketika dia hamil nanti harus juga make sure nggak terkena anemia, terus mendapat gizi yang cukup untuk ibu hamil, dan juga mengonsumsi tablet tambah darah. Terus ketika bayinya lahir dari 0 sampai 6 bulan dia harus dapat ASI eksklusif, harus dipantau pertumbuhannya. Sampai 2 tahun apa yang dede balita harus dapatkan? MPASI. Terus harus dipastikan dia nggak kena infeksi, dan harus dipastikan juga lingkungannya bersih dari infeksi kayak sanitasi dan lain-lain. Sanitasi air bersih ya Kak? Benar, jadi from seorang perempuan itu remaja sampai dia menikah, hamil, punya anak, bayi sampai dia balita, itulah intervensi yang kita bersama pemerintah bisa lakukan untuk make sure bahwa si ibu dan si anak itu punya gizi yang cukup gitu. Sangat-sangat menarik. Kalau kita bicara stunting artinya bicara masa depan, dan hal ini sangat penting sekali. Kok rasanya Kak mirip banget sama programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira apakah Kakak sependapat nih terkait hal program Paslon 02 dulu deh? Aku mau tanya dulu nih, dari kacamata tokoh seorang putri Indonesia dan juga milenial, kira-kira apakah ini bagus atau tidak nih program Paslon 02? Nah, aku mau share pengalaman lucu juga beberapa kali ke sekolah-sekolah untuk edukasi anak-anak SD, terus anak-anak SMA dan ibu-ibu gitu ya. Jadi sebagai dokter muda biasanya aku share tentang yang namanya isi piringku, di mana aku suka tanya anak-anak SD waktu itu di Depok, di Bekasi, terus di Jawa Timur. Aku tanya,
kalau di sekolah nih suka jajan apa sih? Terus mereka semua tuh kompak, anak-anak SD itu senangnya jajan cireng, Oh iya, betul itu. jajan-jajan seblak yang nggak sehat. Dan kadang orang tua pun nggak setiap hari bisa memprovide gizi yang cukup. Karena ini masalah yang kompleks ketika seorang ibu harus menyediakan gizi, dia harus dapat support dari keluarganya, dari suaminya. Dia harus ngurus anak yang lain juga, kalau Iya. anaknya lebih dari satu. Dan ketika aku sharing di satu piring nih, adik-adik gitu, kita itu harus makan seperempat piringnya nasi atau karbo, terus seperempat piringnya lauk kayak ikan, ayam. Nah, setengah piringnya nih harus diisi apa nih? Waktu itu ada anak kecil jawabnya apa coba kak? Apakah? Sambel atau kerupuk. Wah, luar biasa. Jadi lucu-lucu banget kalau lagi edukasi gitu. Mereka kira oh sambel kerupuk, tapi aku bilang kalau sayur atau serat, terus buah dan juga protein itu penting. Iya. Nah itulah gap yang para dokter dan masyarakat suka ditemui di masyarakat ketika orang tua kita memang masih harus dimaklumi ya. Kita Iya. tuh trennya di Indonesia kan kalau mengedukasi anak kecil, nah jangan lupa habisin nasinya ya. Iya, itu. Nasinya udah dimakan belum gitu. Udah habis belum nasinya. Padahal karbohidrat itu bagus, tapi harus diimbangi juga dengan konsumsi protein dan juga sayur. Nah makanya di video profile aku ketika bertanding di Jepang pun, jadi aku wawancara beberapa ibu-ibu gitu. Apa sih yang jadi kendala? Sometimes kendalanya adalah emang betul kemiskinan, kadang juga mereka punya resources-nya tapi nggak punya awareness-nya. Iya. Dan yang bisa kita lakukan adalah selain edukasi ya memastikan bahwa asupan gizi para ibu dan anak ini tercukupi. Jadi aku benar-benar berharap Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa memperbanyak dapur bersama ini. Wow. Senang banget kalau lihat lebih banyak lagi dapur-dapur bersama ini dihidupkan di Iya. berbagai titik supaya anak-anak kita dan ibu-ibu kita nggak kekurangan gizi. Wow, Semangat. sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini tuh aku sangat menarik banget. Ternyata memang rupanya stunting itu adalah jangka panjang ya, yang baru aku dengar nih, nggak langsung tiba-tiba. Jadi sangat wajar dan sangat bagus sekali apresiasi terhadap programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Beliau sangat peduli sejak usia dini. Karena tadi betul dampaknya adalah untuk generasi masa depan bangsa, dan ini sangat sensitif sekali. Jadi sangat bagus programnya ya dok ya. Iya, Mas Gibran ajak aku masak-memasak ya nanti. Oh, tuh. Hobinya masak kebetulan. Hobinya masak ya. Jadi ini sangat cocok sekali dan sangat bagus sekali apa yang disampaikan dengan Kak Farhana sudah melengkapi dari apa yang menjadi programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sebenarnya Kak, tadi aku sudah siapkan banyak pertanyaan nih. Lalu pertanyaan itu sebelum aku tanya sudah terjawab semua, sangat sempurna. Tepuk tangan dulu. Aku salut Kak Farhana, ditunggu juga nih apa gerakan-gerakan selanjutnya. Tentu boleh dong kita walaupun bukan sebagai relawan ataupun apapun itu, boleh nggak sih kita bekerja sama dengan Kak Farhana untuk memberikan edukasi, karena ini sangat penting menurutku. Harus dong Kak, dan jangan lupa mungkin sebagai pesan terakhir yang juga penting, setiap edukasi itu aku berusaha mengkomunikasikan nih Kak, Ya. bahwa makanan sehat itu nggak harus mahal nih ibu-ibu dan teman-teman semua. Di rumah kita ketika masak buat anak-anak atau buat keluarga, itu nggak butuh bahan-bahan yang mahal. Karena Indonesia sendiri udah diberkahi dengan banyak sekali sumber makanan yang sangat bernutrisi dan hebat-hebat. Jadi yang namanya tempe, telur, sayur bayam, sayur kangkung, itu tuh udah benar-benar cukup untuk memberikan gizi yang cukup bagi generasi kita. Jadi dengan dapur bersama dan program makan siang gratis ini, semoga banyak anak Indonesia dan ibu-ibu semakin semangat untuk memberikan gizi yang cukup bagi keluarganya. Yes, wow, sangat sempurna. Itu adalah statement terakhir dari Kak Farhana, dan ini adalah menjadi salah satu gagasan yang sangat baik. Karena ingat, hal ini bukan hanya sebatas gagasan, tetapi adalah hal yang sangat bermanfaat untuk para ibu-ibu, para orang tua, dan juga generasi masa depan bangsa. Mungkin Kak, satu lagi deh, biar enak ya. Statement terakhir nih dari Kak Farhana, seorang tokoh muda. Statement ajakan, karena juga kalau kita lihat masih banyak swing voter Kak. Bagaimana pemilih muda untuk harus ikut nyoblos gitu Kak, 14 Februari. Oke, untuk semua generasi muda, kipasan muda yang keren-keren dimanapun kamu berada,
Jangan lupa tidak pernah lelah dan terus semangat berkontribusi dalam bidang apapun itu, dalam profesi yang digeluti setiap harinya. Dan jangan lupa 14 Februari kita semua datang ke tempat pemilihan dengan kece, dengan dandanan terbaikmu, dan jangan lupa pilih capres yang berhasil mengambil hatimu. Terima kasih. Nah, sampai jumpa di podcast Kipasan selanjutnya. Semangat pagi, yuk ke TPS. Bye.